Mereka sekarang sudah nggak keke lagi tuh. Soal tes DNA itu. Kenapa alasannya? Kalau boleh tahu. Neng, si Bunda Maya sampai bersimpati dan berempati untuk membayar. Alhamdulillah sekali. Seperti apa sih ceritanya sampai akhirnya dia ingin membiayai tes DNA Jadi buat Mio? aku tuh kan ngefans sama Kata Janeta ya. Jadi pada saat aku lahiran aku nggak tahu dari mana ya itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tuh DM aku, dia langsung nanya. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal perseteruan antara Ratu Rizky Nabila dengan mantan suaminya Alfat Fathir dan juga istri barunya Nadia Christina, yang memang kondisinya sepertinya berbalik saat Bunda Maya Estianty turun tangan. Nah, dalam video ini kita akan mengungkap bagaimana Ratu Rizky Nabila awal pertemuannya dengan Bunda Maya, sehingga sepertinya ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun saat Bunda Maya menawarkan untuk tes DNA. Dan saat itulah memang kondisinya seperti berbalik, sehingga Alfat Fathir membuat klarifikasi dan akhirnya mengakui anak yang dikandung oleh Ratu Rizky Nabila itu adalah anaknya. Meskipun dia beralasan masih ragu sehingga dia meminta tes DNA. Namun sampai sekarang tes DNA itu saat Bunda Maya turun tangan dan siap membiayainya juga menguap seperti tidak ada lagi. Nah, bagaimanakah kisah pertemuan dari Ratu Rizky Nabila dengan Bunda Maya? Siapa yang menjadi perantara? Yuk kita simak pengakuan dan kesaksian dari Ratu Rizky Nabila dalam video ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bahwa itu anaknya, alasannya apa? Alfat yang jawab tuh. Ya, Alfat mengakui kalau itu anak Alfat. Jadi kayak dia apa sih, playing victim ya. Jadi kayak kamu udah nggak ada buat suami aku. Mereka sekarang sudah nggak keke lagi tuh. Soal tes DNA itu. Kenapa alasannya? Kalau boleh tahu. Mereka sekarang sudah nggak keke lagi tuh. Soal tes DNA itu. Kenapa alasannya? Kalau boleh tahu. Rasa sakit hati yang cukup dalam dan mungkin juga bingung yang tak karuan saat detik-detik dia melahirkan anak pertamanya dan tiba-tiba mantan suaminya memintanya untuk melakukan tes DNA karena meragukan bahwa yang ada di janinnya itu adalah putranya dengan Alfat Fathir. Bisa dibayangkan kondisi seorang ibu saat itu dan bagaimana dia terjepit. Maka dari itu dia menganggap saat itu pertolongan dan hubungan dengan Bunda Maya ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dia ceritakan kepada wartawan dan mengungkapkan bagaimana peristiwa bertemunya dan terhubungnya dengan Bunda Maya Estianty. Neng, si Bunda Maya sampai bersimpati dan berempati untuk membayar. Alhamdulillah sekali. Seperti apa sih ceritanya sampai akhirnya dia ingin membiayai tes DNA Jadi buat Mio? aku tuh kan ngefans sama Kata Janeta ya. Jadi pada saat aku lahiran aku nggak tahu dari mana ya itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tuh DM aku, dia langsung nanya, "Naps, kamu kenapa?" gitu. Karena pada tahun 2019 ya, long story shortnya itu aku pernah lah gitu, ada kontak sama dia. Jadi dia tanya sama aku gitu, aku bilang dengan posisi yang masih setengah sadar, iya kak, aku masuk ruang NICU dan Mio dimintai tes DNA. Nah itu the restnya itu memang udah Allah yang kasih jalan. Mungkin dari kata Janeta, kayaknya sih dari kata dia yang ngomong ke Bunda. Oke. Sekarang benar-benar pengen membuktikan dengan tes DNA. Iya, Habis ini kamu akan tes DNA ya. kalau ada rezeki aku mau. Insya Allah saya bantu. Insya Allah. Serius Bunda. Insya Allah ya. Iya. Iya iya. Ya.
Mudah-mudahan mau ya Fat, aku bantuin supaya bisa selesai. Gak apa-apa ya. Lebih lanjut, Ratu Rizky Nabila juga mengungkap pesan Bunda Maya saat dia ada bersama untuk ngevlog. Sebelum ngevlog, Bunda Maya berpesan bahwa untuk mengikhlaskan, biarkan saja dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, karena pasti Allah akan membalas semuanya. Perilaku hambanya, kebaikan dibalas kebaikan dan keburukan akan dibalas keburukan. Dan inilah cerita dari Ratu Rizky Nabila terhadap pesannya dari Maya Estianty yang dia akhirnya bisa lebih kuat, lebih tabah dalam menjalani cobaan ini. Bunda ngomong apa ke kamu? Kata Bunda kan sudah lihat itu video yang kasih racun. Nggak usah direspon, serahkan semuanya sama Allah. Balasan Allah itu lebih nyata dan lebih real. Kamu tunjukin saja apapun itu dengan keikhlasan, ridho, dan percaya, dan jangan pernah ragukan Allah. Aku setuju. Oke. Dalam kesempatan itu, Ratu Rizky Nabila juga menjawab semua tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh suaminya, mulai dari open BO di aplikasi WeChat, dan anehnya dia sendiri tidak mengenal dan tidak tahu apa itu aplikasi WeChat. Jadi tuduhan itu tidak berdasar, dan bedanya Ratu Rizky Nabila siap membuktikan apapun jika memang benar tuduhan yang dilayangkan oleh Al-Fat Fatir kepadanya. Namun dia juga mengingatkan, jika tidak terbukti lantas bagaimana? Karena untuk pembuktian-pembuktian seperti visum dan lain-lain itu perlu biaya bos. Nanti bagaimana kalau sudah terbukti bahwa semua yang dituduhkan kepadanya itu adalah fitnah? Pihak sana bilang kamu open BO di WeChat. Kamu sendiri main WeChat gak sih? Tunjukin kalau kamu. Bisa kayak apaan? WeChat. Gini Kak, untuk anjir, kalaupun aku open BO di salah satu aplikasi nih ya, kayaknya aku lebih milih yang pakai mucikari deh. Kalaupun memang rusak sekalian ya, kotor Bukan rusak, ibaratnya gitu loh. aku aplikasinya aja nggak punya, mungkin bisa hubungin pihak yang punya WeChat itu aku beneran atau enggak. Ayo, apalagi DNA, ayo. Vaginaku katanya aku tidur sama orang lain kan, visum aja vaginaku kan bisa tuh. Visum, ayo, apakah ada sperma selain sperma Alpha? Tapi kalau nggak ada di mana? Nah ini lagi, aku jual diri di salah satu aplikasi. Yuk, usut forensik kan bisa. Jangan, kalau mau fitnah aku, tuh fitnahnya tuh yang masuk akal, misalnya apa gitu kayak yang masuk akal gitu. Bener nggak sih selama kamu pernikahan dengan Alfat itu kamu memang tidak pernah diizinkan untuk keluar rumah?